Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia. Kita jumpa lagi dalam Perspektif Indonesia. Saya Ican Lembah dari rumah dan para partisipan, pembicara, dan teman-teman jurnalis yang juga sudah mulai berdatangan di ruang maya kita, tentu dari rumah masing-masing. Berjumlah di mobil dalam perjalanan. Kita akan berdiskusi di seputar topik yang memang harus terus didiskusikan karena penting sekali, sebab namanya saja dasar negara. Kita akan berdiskusi di sekitar Pancasila, tapi terkait dengan uh, debat publik yang terjadi akibat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan sekarang kita tahu kemarin pemerintah mengirimkan draft yang bernama rancangan undang-undang Badan Pelaksana Pancasila atau BIP. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kita akan berbincang dengan 5 narasumber. Yang pertama, Profesor Dr. Jimli Asyidiki. Beliau adalah guru besar hukum tata negara yang senior dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di negeri ini, dan sekarang beliau adalah senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah ibu kota Jakarta. Juga akan bersama kita Dr. Supratman Andi Aktas. Beliau adalah politisi dari Partai Gerindra yang merupakan ketua badan legislasi, sebuah jantung legislasi di parlemen kita. Yang ketiga, seorang guru besar juga, Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Ashari. Sekarang beliau, kalau tidak salah, masih menjabat salah satu komisioner dari Komisi Yudisial, dan beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari politisi kita akan bersama Zuhairi Misrawi. Pak Zuhairi ini adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan Ketua Baitul Muslim Indonesia, sebuah organisasi yang berada di bawah PDI Perjuangan. Last but not least, seorang ilmuwan dari Yogyakarta, kita bersama Dr. Zainal Arifin Mukhtar yang merupakan pengajar dari Fakultas Hukum UGM. Di sini bergabung banyak teman, ada politisi, ada jurnalis, dan kita sudah mengudara mulai beberapa menit tadi di YouTube juga, jaringan YouTube, dan acara yang didukung oleh Populi Center serta The Match. Nah, ini akan kita mulai dengan Prof. Jimli, sebab beliau tidak akan lama bersama kita, ada acara yang lain, dan kita tahu hari-hari ini kita sibuk sekali dengan webinar, web seminar, dengan Zoom meeting dan sebagainya. Prof. Jimli di jalan, jadi kita tentu teman-teman tidak berkeberatan walaupun saya sapa satu-satu. Selamat pagi Prof. Jimli. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Supratman Andi Aktas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor Aidul Fitri Siada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Zuhairi Misrawi. Kif halak? Assalamualaikum. Oh, mikrofonnya belum nyala, Pak Zuhairi. Oke, Pak Zainal. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Prof. Jimli, Habib Zainal, Mas Supratman, Prof. Aidul Fitri. Oke. Salam kita kenal. Segera dengan Prof. Jimli dulu ya. Nggak ada yang keberatan kan ya? Beliau akan beliau lah. Di sini juga ada banyak teman. Prof. Jimli, kalau kita lihat perdebatan ini, dan tentu bagus sekali ada perdebatan di publik yang melibatkan publik dan juga di dalam parlemen. Tapi kali ini apa yang membedakan antara rancangan undang-undang yang mendapatkan semacam debat panas itu dengan RUU BPIP sekarang ini yang sekarang dimajukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Ini yang bicara Pak Pratman udah jadi cukup. Ya kan, yang menangani. Kan perlu ada suara dari DPD, Pak. Apalagi ada Profesor Aidul, udah lengkap tuh, Zuhairi. Nah, jadi begini, saya lihat ya, dari substansinya, intinya ada dua kan. Satu, TAP MPR tentang komunis itu dicantumkan dalam konsideran. Itu yang jadi masalah itu kan itu. Yang pertama kan, yang kedua ketentuan mengenai ekasila perasan Pancasila itu ditiadakan. Nah, jadi dari segi substansi saya rasa karena ada reaksi yang keras sekali dari masyarakat,
sudah ada adaptasinya. Jadi pemerintah mendengar juga, kira-kira begitu. Dan semua kekuatan partai sudah sepakat itu, dua itu masuk. Jadi dari segi kata-kata sebetulnya harus disyukuri nih. Nah karena itu masyarakat harus ya bersyukur gitu. Tetapi yang jadi masalah ini kan bukan lagi hanya sekedar kata-kata. Isunya sudah melebar kemana-mana, sehingga cara komunikasi untuk meresponsnya tidak cukup dengan kata-kata lagi, retorika, tidak cukup lagi. Apalagi kita ini di tengah COVID, lalu ada ancaman sosial ekonomi yang lebih berat, ya kan, dan bahkan ada ancaman perang dunia ketiga. Harusnya kita ini kompak sebagai bangsa, dan karena itu hal-hal yang bisa menyulitkan persatuan, kerukunan harus dikurangi, apalagi dengan misalnya pendekatan perang dihadapi dengan teologi dan ideologi perang. Nah ini jangan menang kalah gitu loh. Jadi kalau menurut saya yang lebih tepat ya seperti yang sudah pernah disampaikan oleh pemerintah, ini ditunda. Tapi dengan diubah judul, kan bukan ditunda artinya, jadi berubah ini. Jadi berarti diteruskan. Padahal mudah sekali kalau misalnya ada kesepakatan jangan pakai diksi menengkal, kan dari 50 RUU yang ditetapkan prioritas 2020, 16 dicoret, lalu ditambah 3 menjadi 37. Ada retorika bahwa ini suara Prof. Jimli menghilang, mikrofonnya mungkin kepencet, tolong host. Halo, suara Prof. Jimli menghilang, tolong host lagi. Hilang ya? Oke, silakan Bang, lanjut Bang. Nah jadi sampai mana tadi saya bicara? Soal pengubahan itu. Nah jadi yang lebih ideal sebetulnya kalau mau diubah dulu, ya kan, baru dimasukkan lagi, waktunya cuma 4 bulan loh, sebentar sekali. Jadi masukkan lagi prioritas pertama malah untuk 2021, tapi judulnya bukan BPIP, PIP. Kalau BPIP mengenai badan, ya kan, itu kan LPNK di luar kementerian, itu cukup dengan perpres. Tapi yang diatur itu PIP, pembinaan ideologi Pancasila, di mana di dalamnya otomatis ada badan yang akan diatur. Tapi idenya dulu begitu ya, idenya dulu yang diwadahi. Tapi kalau hanya badan itu sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada, itu cukup dengan perpres, tidak perlu dengan undang-undang. Kita mau meningkatkan ya kan agenda pembinaan ideologi, maka dengan undang-undang. Lalu malah dulu saya usulkan dewan namanya, bukan badan lagi, sehingga dia lebih kuat eksistensinya itu, dan dia melibatkan semua institusi tapi terkoordinasi. Ada institusinya, boleh badan namanya atau dewan namanya, tapi bukan jadi judul itu. Jadi Anda, Prof, kalau hanya sekedar yang ingin disampaikan bahwa kalau itu pun dibikin, pertama ide besarnya dulu, kedua kalaupun badannya dibentuk, badannya tidak seperti sekarang gitu ya. Iya, dan sekarang ini lebih baik kalau yang saya sarankan ya, tapi ya udah telanjur ya, udah diputuskan, dicoret dulu. Tapi kan ini diskusi, Prof. Boleh kita berdebat dulu ya. Ini untuk diskusi dalam rangka menenangkan
karena isunya itu sudah melebar kemana-mana. Maka ada keputusan politik dari elit, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, coret dulu dari prioritas 2020. Lalu sambil begitu diperbaiki, dimuat lagi di prioritas 2021 dengan judul baru. Nah sekarang ini tidak jelas. Judul yang diajukan sudah berubah, tapi RUU yang sudah diputuskan masih namanya HIP. Berarti tidak ada penundaan. Ada pembahasan berubah dalam pembahasan, seolah-olah begitu, ya kan? Nah yang kedua, ini cara berkomunikasinya ini ya, untuk menenangkan publik, karena kita ini kan harus merukunkan, jangan diteruskan ini polarisasi politik ini. Jadi caranya itu dengan mengirim 5 menteri untuk menggambarkan semua mendukung. Ini kan caranya belum pernah terjadi ini, ya kan? Tapi which sebetulnya, apakah ini maju? Kenapa? Which is good? Kalau menurut saya nggak begitu pas untuk komunikasi. Ya, tapi kan itu gotong royong, Bro. Yang lebih pas itu tadi saya bilang dicoret dari 2020, lalu diperbaiki Islam, itu merasa diudah. Nah kalau begini kan jadi susah ini komunikasinya, hanya mempersatukan elit tapi hubungan pejabat dengan rakyat ini tidak dirujukkan. Yang saya kenjur melebar-lebar isunya. Oke, jadi kalau demikian maka ya ini kan sudah disampaikan secara resmi. Apa jalan keluar politiknya? Kan ini kan ujungnya adalah cara politik, harus menyelesaikan macam-macam problem tekstual dan kontekstual ini. Prof? Nah, jadi saya rasa sudah disepakati begitu, ya bagaimana lagi ya, dibalik seperti dicoretnya 16 yang lain, lalu kemudian dimasukkan lagi tahun depan. Cuma 4 bulan, tidak lama, ya kan? Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan, tapi selanjutnya saran saya gitu, bagaimana kita merajut ulang gitu loh, konflik di tengah masyarakat kita ini jangan dibiarkan. Nah, untuk itu yang harus melawan nafsu permusuhan ini harus ditunjukkan dari atas. Jadi jangan dilawan ini permusuhan itu dengan sikap permusuhan. Teologi dan ideologi permusuhan jangan dilawan dengan teologi dan ideologi permusuhan juga. Jadi saling mengakomodasi di tengah COVID kan. Kita harus bersatu, apalagi dampak sosial ekonominya berat, plus perang dunia ketiga. Jangan kita berperang dengan rakyat sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli. Waalaikumsalam. Di tengah kesibukan beliau dalam perjalanan beliau itu. Saya mau ngajar ini sebentar, tapi belum baik. sampai. Tugas terima mulia, kasih banyak. Ya, maaf. Tugas mulia, Prof. Di Ya. sini kita mendapatkan banyak sekali kalimat yang sangat bertenaga. Kita mau istirahat, tapi saya minta short comment sedikit, komentar singkat sedikit dari yang paling berwenang di antara kita semua tentu, Pak Supratman di atas terhadap apa yang disampaikan Pak Jimli kan kemarin sudah secara resmi pemerintah membawanya ke DPR. Terima kasih, Bung Ican. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narsum, Pak Prof. Aidil, Prof. Jimli, Dr. Zainal, Pak Zuhairi. Jadi begini, saya pertama-tama ingin memohon maaf karena sebenarnya pada saat awal kita melakukan proses penyusunan, Prof. Jimli kita sudah undang untuk menjadi salah satu narasumber dalam, sebenarnya kan nomenklatur di prolegnas itu bukan haluan ideologi Pancasila atau yang kita kenal dengan HIP sekarang. Nomenklaturnya itu adalah pembinaan haluan ideologi Pancasila. Jadi memang ada, tapi dalam perkembangan perdebatan kebetulan saya jadi PHIP ya? PHIP benar. Jadi asal bukan PHP ya? Ya.
Nah, Prof. Jimli sebenarnya punya ide besar menyangkut soal PIP tadi yang diusulkan. Dan menurut saya memang apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli adalah sesuatu yang sangat mendasar, tidak terkait dengan yang berkaitan dengan soal sejarah maupun filsafat hukum, filsafat Pancasila itu kemudian ditarik menjadi sebuah norma. Tetapi memang saya juga selaku Ketua Badan Legislasi ada kesalahan karena saya ikut pembahasan itu cuma sekali pada saat Prof. Jimli memberi masukan, kemudian nanti dilanjutkan oleh panitia kerja RUHIP itu. Tetapi saya tidak mau balik lagi terhadap apa yang sudah terjadi karena itu kita menarik hikmahnya bahwa ternyata justru karena HIP itu kemudian kita ada kesadaran kebangsaan yang sama bahwa Pancasila itu adalah merupakan suatu yang final bagi kita dan itu harus kita kawal, kita jaga sebagai sebuah konsensus nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar ya di pembukaan di tanggal 18 Agustus. Nah, saya ingin masuk terhadap apa yang menjadi usulan Prof. Jimli. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme terhadap sebuah rancangan undang-undang. Sebenarnya DPR itu sudah punya jalan keluar yang sudah sangat bagus. Baik di dalam Undang-Undang MD 3, kemudian juga di Undang-Undang 15 2019, kemudian di Peraturan DPR nomor 3 tahun 2012, ada 4 teknik penarikan rancangan undang-undang yang sudah terlanjur diputuskan, apakah itu di tingkat AKD, di paripurna, pada saat menunggu surat presiden maupun di tingkat pembahasan, itu sudah sangat lengkap. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa perkembangan terakhir kemarin dalam diskusi sebenarnya di parlemen itu, kita sudah sangat mendengar, makanya kemudian pembahasan itu kan terhenti. Tetapi karena proses mekanisme penarikan itu tidak semudah, kan ada 2 nih, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ada 2 sebenarnya RUU kemarin itu yang dimintakan untuk dicabut dalam prolegnas. Yang pertama itu Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu sudah dicabut, sudah kami plenokan, tetapi oleh pengusul itu minta untuk tidak diteruskan di paripurna. Jadi kalau tidak salah dari Partai Nasdem ya? Iya benar. Jadi karena itu belum diparipurnakan sebagai usul inisiatif, maka Badan Legislasi masih punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, berbeda halnya dengan Undang-Undang HIP, karena Undang-Undang HIP ini sudah terlanjur diputuskan di dalam rapat paripurna DPR sebagai usul inisiatif, dan surat rancangan undang-undangnya maupun naskah akademiknya itu sudah dikirim secara resmi kepada pemerintah, maka pemerintah punya waktu 60 hari untuk menjawab. Tetapi saya juga belum melihat bagaimana rumusan usulan yang diusulkan oleh pemerintah. Tetapi dari konsultasi dan apa yang saya dapatkan bahwa ternyata pemerintah mengirimkan supres, dan ini baru pertama kali terjadi juga dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di kita. Pemerintah mengirimkan supres, tapi juga sekaligus mengajukan draft RUU yang baru. Nah, itulah yang membuat kenapa kemudian di dalam rapat Badan Musyawarah terakhir sebelum digelarnya rapat paripurna, itu belum mengagendakan karena sebelum rapat paripurna dilaksanakan, pemerintah tiba-tiba datang untuk menyerahkan draft yang baru yang merubah Undang-Undang HIP menjadi rancangan Undang-Undang BPIP. Nah, DPR punya mekanisme bahwa kalau kita mau tarik, maka kemudian kan harus diputuskan dalam tingkat Badan Musyawarah dulu. Tapi karena Badan Musyawarahnya sudah dilaksanakan dan sudah menetapkan agendanya, sehingga pembahasan menyangkut soal agenda, apakah itu pencabutan ataupun memasukkan kembali dalam prolegnas dengan nomenklatur yang baru, itu akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, bahwa akan jauh lebih baik dan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan supaya kita taat asas. Nanti jalan keluarnya adalah
kita tarik dulu, kemudian nanti akan di pemerintah, entah pemerintah atau DPR yang mengajukan kembali dalam bentuk rancangan undang-undang yang baru. Karena kalau seharusnya kan kemarin pemerintah di samping supres juga mengeluarkan daftar inventarisasi masalah. Tapi karena DIM-nya yang disampaikan oleh pemerintah itu berbentuk rancangan undang-undang yang baru, maka tentu mekanismenya harus dilalui dalam penyusunan program legislasi nasional lebih awal. Nah, oleh karena itu menurut saya perdebatan kita menyangkut ini, saya setuju dengan Prof. Jimli sekali lagi bahwa kita hentikan ini. HIP baik pemerintah dan seluruh fraksi di DPR termasuk teman-teman kawan-kawan dari PDI Perjuangan sudah mengakomodir dan setuju terhadap semua protes publik yang tetapi mekanisme penarikannya sekali lagi baik mekanisme penarikan rancangan undang-undang karena itu harus dilakukan di sidang paripurna setelah diagendakan oleh Badan Musyawarah maupun pengajuan kembali terhadap rancangan undang-undang yang baru dengan nomenklatur maupun materi yang baru. Nah, terkait dengan hal yang berkaitan dengan apakah namanya Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila ataupun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sejak awal bahwa sebenarnya memang bagi kita dan saya dan fraksi kita juga sependapat bahwa sebenarnya termasuk pun sebenarnya dengan kawan-kawan PDI Perjuangan. Sebenarnya dari awal itu kita bersepakat bahwa ini hanya mengatur soal kelembagaan. Tetapi kan perdebatan di tingkat panja itu tidak bisa kita nafikan. DPR sebagai lembaga politik semua bisa terjadi. Tetapi kita bersyukur bahwa masyarakat mengingatkan kita, terutama saya sebagai Ketua Badan Legislasi, bahwa ada hal-hal yang prinsip yang harus kita jaga dan itu kami setuju. Saya bahkan kemarin pada saat protes yang luar biasa pada saat sidang paripurna, saya menerima delegasi dari beberapa komponen masyarakat. Kami janjikan bahwa ini soal mekanisme saja. Secara substansial sudah tidak ada problem. Jadi semua di parlemen sudah sepakat. Demikian, Bung Ican. Baik, Pak Supratman, kita istirahat dulu ya, dan juga teman-teman lain, para narasumber yang lain, Pak Zuhairi, Pak Aidil, dan Pak Zainal Montar. Pak Supratman juga nanti jam 10 akan ada webinar lain, memang ini bagus juga. Dalam COVID kita terus-menerus seminar, ya berseminar. Kita istirahat dulu untuk beberapa pesan komersial untuk para pendengar Sonora dan juga smart listener di seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi acara ini. Ya, topik kita adalah habis RUU HIP terbitlah RUU BPIP. Tentu terinspirasi dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Tadi sudah bersama Profesor Jimli yang segera memberikan kuliah, jadi kita sudah off dulu dengan Prof. Jimli. Yang kedua tadi yang berbicara adalah Dr. Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI. Saya masih punya Profesor Aidul Fitri Syada Ashari, Dr. Zainal Arifin Mohtar, dan Kiai Zuhairi Misrawi. Kita bisa lanjutkan sedikit lagi dengan Pak Supratman. Pak Supratman? Halo? Oke. Kalau begitu, oke. Jadi sekarang karena sudah diterima oleh DPR secara resmi, berarti akan ada pembahasan dulu ya di balik ya. Sebagai RUU baru. Mekanismenya tidak seperti itu. Jadi karena kalau seandainya yang dikirim pemerintah itu adalah Supres dan DIM, maka kemudian itu akan dibicarakan apakah DPR akan menarik atau tidak. Tapi karena pemerintah itu mengirimkan rancangan undang-undang baru yang belum masuk dalam program legislasi nasional, maka seperti yang Prof. Jimli sampaikan, maka mekanismenya menurut Undang-Undang 1211 maupun 1519 ataupun di peraturan DPR RI itu, maka ini harus masuk dulu, ada yang dicabut, ada yang dimasukkan. Nah, apakah nanti mekanisme pembahasannya itu nanti akan dimulai setelah masuk dalam program legislasi nasional? Kalau menjadi usulan pemerintah yang baru, maka tentu mekanismenya akan lebih cepat. Tapi kalau nanti draft RUU pemerintah itu diserahkan ke DPR sebagai RUU yang baru untuk menjadi pengganti daripada Undang-Undang HIP, maka tentu mekanismenya harus melalui mekanisme
proses harmonisasi ataupun penyusunan kembali. Tapi buat kita yang paling penting sekarang kan semua yang menjadi tuntutan publik, keberatan-keberatan publik itu sudah terakomodir. Pemerintah sudah memberikan rancangan undang-undang yang hanya mengatur soal kelembagaan BPIP-nya. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan dua hal yang substansi pokok yang menjadi membuat hiruk pikuk ini kan sudah terakomodir ya. Nah, tetapi kita kan terhambat dari sisi mekanisme tata cara pembentukan undang-undang. Karena kalau pemerintah mengajukan draft baru, dan untuk itu kita harus tetap tertib kan bernegara harus tertib gitu ya. Oh ya, harus tertib. Jadi makanya juga sebenarnya kenapa itu kemudian kalau tuntutan publik tiba-tiba meminta untuk segera menghentikan, itu belum bisa kita laksanakan karena mekanisme pengambilan keputusan kan sudah sangat jelas di parlemen. Jadi pertama itu karena sudah terlanjur masuk jadi usul inisiatif DPR, maka ini tidak lagi menjadi ranah balik untuk tiba-tiba bisa mengeluarkan dari prolegnas. Itu tidak seperti itu. Beda halnya kalau seperti undang-undang pendidikan dan kedokteran yang belum masuk sebagai usul inisiatif dan disahkan di paripurna, itu balik masih punya kewenangan untuk mencabut RUU-nya. Nah, dan apalagi ada permintaan dari pengusulnya. Ya, apalagi sekarang kan sudah sangat bagus. Saya pikir Pak Kiai Saweri juga sudah sangat dengan teman-teman PDIP katakanlah sudah akomodir dan bisa menerima terhadap keberatan publik tadi. Nah, tetapi bagi saya apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi itu menjadi entry point kita bahwa untuk kita tertib dan sekaligus ini kan sebuah keputusan politik yang bisa menimbulkan implikasi ataupun dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kemudian kita bisa dilakukan mekanisme penarikan, kemudian kita buat rancangan undang-undang yang baru, menurut saya itu juga satu jalan yang terbaik dalam rangka untuk mencegah kebentuan komunikasi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, Bung Ican. Ya, oke. Saya minta tanggapan sedikit dari Pak Zuhairi dulu dari partai yang mengusulkan ini, tapi sekarang ini usulan muncul dari pemerintah juga. Kiai Zuhairi, bagaimana tanggapannya setelah mendengarkan Prof. Jimli dan Dr. Supratman? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Al-Mukarramun, bil khusus Prof. Jimli, Mas Supratman, Prof. Aidul Fitri Syahadat, sahabat saya Zainal Mukhtar yang lama tidak jumpa. Saya ingin menjawab beberapa komentar Prof. Jimli dan mempertegas apa yang disampaikan oleh Ketua Balik kita, Dr. Supratman. Kebetulan beliau koalisi dengan kita sekarang. Jadi ya Pak Kiai. Apa yang saya selalu mengatakan pertama bahwa kita harus melihat sisi positif dari polemik HIP, bahwa ternyata kita sampai kepada dalam bahasa fikihnya itu adalah al-ijma' al-jama'i, yaitu konsensus kolektif bangsa ini bahwa Pancasila masih menjadi common platform, titik temu kita, kekuatan kita sebagai bangsa. Jadi sebenarnya ini blessing in disguise dari perdebatan HIP ini. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa demokrasi kita itu sejujurnya itu masih dalam on the right track. Artinya ada partisipasi publik yang sangat luas terhadap proses-proses legislasi di parlemen. Itu artinya bahwa demokrasi kita sangat sehat dan ini menjadi modal kita untuk melahirkan demokrasi yang substansial, demokrasi yang berkualitas. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat karena tadi itu kecintaan kepada Pancasila yang begitu besar, demokrasi kita yang berkualitas, maka pada akhirnya ya kita sampai kepada titik temu, yaitu kalimatun sawa, ya, bahwa saya selalu mengatakan begini,
Bro Ical, bahwa HIP itu qaul qadim, itu pandangan lama. Jadi RUU BPIP ini adalah qaul jadid, dan kebetulan yang mengusulkan adalah pemerintah. Nah, saya lihat secara tekstual surpres Presiden ke DPR, ya, isi surpres itu. Kebetulan saya juga mendapatkan dari fraksi atas nama jubir partai dalam isu-isu ini, biar nggak kelihatan agak ke kanan atau ke kiri, bahwa PDI itu di tengah. Gitu. Saya sebagai kader NU 15 tahun di PDI Perjuangan, dan ya saya nggak mau disebut PKI. Prof. Hidul, saya tersenyum. Saya lulusan pesantren, hafal Quran, hafal hadis, lulusan Al-Azhar, masa disebut PKI? Tidak ada yang berani juga. Iya, kalau berani tak saya datangi. Nah, kalau kita melihat surprise yang tadi intermezzo kalau ada teman wartawan. Ya. Kalau kita melihat surprise-nya itu isinya adalah pemerintah menerima sebagian substansi RUU HIP terkait dengan kelembagaan BPIP, karena di dalam RUU HIP itu ada pointers tentang kelembagaan BPIP. Nah, ini kenapa dari HIP, dari qaul qadim menjadi qaul jadid BPIP, itu atas juga usulan dari masyarakat, terutama Nahdlatul Ulama, ketika pimpinan MPR bermuhibah soan ke PBNU, muncul usulan yaitu menjadi RUU BPIP yang harus diperkuat itu fungsi, tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP yang selama ini hanya berupa perpres. Masa BNN punya undang-undang, Arsip Nasional punya undang-undang, Perpustakaan Nasional punya undang-undang. Lembaga sebesar BPIP yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila ini tidak mempunyai undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin kembali ke masa lalu di mana pembinaan ideologi Pancasila ini bersifat top down. Karena kalau perpres itu kan top down, dari atas ke bawah. Maka kemudian pemerintah mengusulkan RUU BPIP ini supaya dikaji bersama-sama antara DPR dengan pemerintah dan melibatkan masyarakat sipil. Nah, isi surprise yang lain yaitu bahwa TAP MPR nomor 20 tahun 66 sudah diakomodasi untuk dimasukkan di dalam konsiderasi gitu. Termasuk pemerintah meminta supaya narasi tentang Trisila dan Ekasila tidak menjadi muatan RUU. Lalu itulah kira-kira isi dari surprise yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Dan sebenarnya PDI Perjuangan, kalau kita melihat 1 bulan yang lalu, statement dari Sekjen partai kami, Insinyur Hasto Kristianto, sudah menegaskan bahwa kami setuju memasukkan TAP MPR tahun 66, karena bagi kami waktu itu sebenarnya TAP MPR yang baru sebagai penegasan dari TAP MPR yang 66 ini nomor 1 tahun 2003 kalau tidak salah, itu sebenarnya TAP MPR yang lebih baru terkait dengan Partai Komunis Indonesia, Leninisme dan Marxisme, dengan beberapa catatan, yaitu mempertimbangkan hak asasi manusia, bahwa anaknya PKI itu tidak bisa dikriminalisasi karena dia tidak ada dosa warisan, gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, baik. Terakhir kalau kita lihat yang pada intinya bahwa PD Perjuangan sangat setuju dengan tadi masukan dari Prof. Jimli, dan saya kira Dr. Supratman juga setuju, dan semua anggota DPR setuju bahwa kita sekarang fokus pada COVID-19. Oke, baik. Jadi RUU atau qaul jadid, sebentar dulu, RUU BPIP ini akan dibahas setelah COVID. COVID.
Tetapi DPR akan mengirimkan tadi Dr. Supratman sudah ada DIM-nya, ada RUU-nya, akan dikirimkan ke ormas-ormas, ke NU, Muhammadiyah, untuk menjadi bahan diskusi publik. Persis, gitu ya? Untuk dibaca, dan pada akhirnya ketika menjadi pembahasan nanti akan ada masukan, sehingga badan pembina ideologi Pancasila ini menjadi sesuatu yang kuat karena diusung dan bersama-sama masyarakat, DPR dan pemerintah. Nah, prosesnya seperti apa? Tentu kata Dr. Supratman tadi, prosesnya harus menjadi prolegnas, harus dibahas di Bamus dan Balek. Saya kira itu. Baik, dan perspektif Indonesia bersyukur menjadi tempat pertama berdiskusi secara publik itu ya. Oke, kita istirahat lagi dan pastikan kita masih punya waktu panjang. Saya masih juga menyimpan Pak Zainal Arifin Mokhtar, juga ada Pak Aidul Fitri Siada Ashari. Kita istirahat dulu, nanti kita mulai lagi dengan Prof. Aidul dan Prof. Supratman yang juga mungkin dalam beberapa waktu berikutnya akan segera bergabung dengan kegiatan yang sama di tempat lain. Kita istirahat dulu untuk beberapa pesan komersial dari Studio Smart FM Jakarta. Ya, kita kembali lagi dalam perspektif Indonesia. Di sini banyak sekali banyak tokoh juga bergabung. Ada mantan senator, ada mantan KPU, ada politisi, ada jurnalis senior, dan banyak lagi, ada para ahli. Saya nanti akan segera mempersilakan Pak Supratman, tapi saya minta komentar singkat dulu dari Prof. Aidul, karena Prof. Aidul juga nanti jam 10 lewat akan ke acara lain. Tapi kita akan punya banyak waktu. Pak Zainal masih ada, Pak Zuhairi masih ada, juga ada beberapa tokoh yang akan saya minta nanti, ada beberapa teman. Prof. Aidul, ada short comment? Iya, terima kasih Mas Ican. Yang saya hormati Pak Supratman, ya, Yai Zuhairi Misrawi, dan teman saya ini Pak Zainal Arifin. Jadi kalau kita memahami undang-undang PHIP sebenarnya, seingat saya namanya itu di dalam balik itu, ya Mbak, itu undang-undang tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Nah, kita pertama saya setuju dengan Pak Yai tadi bahwa kita harus bersyukur ya, bahwa dengan undang-undang ribut-ribut undang-undang HIP itu ternyata stigma tentang anti Pancasila, ada sekelompok orang yang anti Pancasila, kemudian ada yang sudah tidak peduli dengan Pancasila, ternyata sekarang semuanya terlibat dalam pembicaraan Pancasila. Jadi betul, ini ya, seperti magnet ya, seperti gravitasi politik yang menarik semua kalangan, semua pihak ke dalam satu jalur. Yang ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa kalau dalam bahasa Muhammadiyah, supaya kalau Pak Zuhairi tadi bilang dari NU, ya saya dari Muhammadiyah ini. Bahasa Muhammadiyah kan mengatakan negara Pancasila itu sebagai darul ahdi was syahadah, sebagai tempat kita melakukan konsensus. Nah, konsensus nasional sudah selesai tanggal 18 Agustus 1945. Sudah, jangan diutak-atik lagi. Kita bicara ke depan. Nah, ke depan setelah 18 Agustus ini kita bicara tentang darus syahadah, tentang persaksian kita di dalam mengisi negara ini dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam konteks inilah maka perdebatan, ya, bahkan mungkin perseteruan di dalam kaitan dengan undang-undang HIP ini menjadi penting untuk kita lihat sebagai bentuk darus syahadah kita, ya, sebagai bentuk persaksian kita terhadap negara Pancasila ini, dan itu patut disyukuri. Nah, terkait dengan BPIP sendiri, undang-undang HIP, saya memahami betul bahwa kemarin memang tidak bisa dihentikan karena prosesnya kan sudah melewati legislasi balik, kemudian sudah diserahkan kepada pemerintah untuk diminta DIM dan surpres, sehingga prosesnya prosesnya harus terus berlanjut, dan nanti kalaupun mau diputuskan di rapat paripurna. Tapi kalau ada RUU baru gitu, yang disertakan dengan surpres terakhir ini, maka betul kata Prof. Jimli dan Pak Supratman tadi, ini bukan lagi RUU inisiatif DPR, ini RUU usulan pemerintah, ya. Dan itu memang sebaiknya ya, diselesaikan. Saya setuju dengan Yai tadi, dengan diselesaikan setelah COVID-19 ini. Ini sudah menguras energi luar biasa.
Tapi dengan pemerintah mengambil alih ini bagus dong. Ya, saya kira bagus karena dengan demikian kan bahwa dugaan, ya ini kan dugaan akhirnya, dugaan bahwa misalnya sebutlah istana atau kabinet pemerintah sekarang syarat dengan PKI begitu, itu menjadi bisa dinetralisir juga. Saya termasuk yang tidak sepenuhnya setuju dengan soal bahwa ini PKI, karena saya tahu persis misalnya Yai Juhairi ini bukan PKI lah ya. Kemudian dan yang lain ada siapa Pak Sekjen juga jelas itu, Sekjen PDIP juga jelas dia Katolik saleh gitu dan seterusnya. Tidak ada, tapi memang ada tadi terungkap juga dari Pak Yai Juhairi bahwa memang anak-anak PKI ini harus punya hak ya untuk berpolitik dan seterusnya. Nah, ini juga harus dikomunikasikan pada akhirnya. Hal seperti ini harus dikomunikasikan karena ini juga menimbulkan dugaan-dugaan yang saya kira tidak proporsional. Nah, jadi kembali lagi kita harus syukuri, tetapi kemudian saya setuju juga dengan Pak Jimli, komunikasi politik harus juga diperbaiki karena bisa jadi ya dengan cara-cara show of force seperti kemarin datang dengan menteri yang powerful begitu, bisa jadi itu memantik polarisasi baru. Jadi harusnya mungkin komunikasinya lebih lembut lah ya, lebih smart begitu, dan dilakukan mungkin nanti setelah itu dengan adanya DIM, adanya yang RUU dari pemerintah mungkin bisa dikomunikasikan. Nah, terkait dengan BPIP, dari awal kami ya dari Muhammadiyah misalnya itu memahami awalnya sebenarnya ini kan soal kelembagaan saja, tapi tiba-tiba melenceng pada aspek-aspek ideologis yang bagi kami ini sudah persoalan yang sudah selesai, tidak boleh diungkit-ungkit. Dan kita setuju bahwa Pancasila memang harus terus disosialisasikan. Kita juga melihat ada persoalan besar dalam perwujudan implementasi Pancasila. Bahkan misalnya penilaian kami dalam dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 pun sudah ada kecenderungan melenceng dari dari Pancasila. Ada kecenderungan pada liberalisasi. Nah, ini harus kita bicarakan sama-sama sehingga kalaupun ada semacam lembaga ya yang nanti akan bertugas dalam pembinaan ideologi Pancasila, dia kemudian tidak masuk ke dalam substansi yang kita sebut sebagai darul aqdi itu, sebagai kesepakatan nasional, konsensus nasional, tidak masuk ke situ. Kita bicara Pancasila sebagai diskus, sebagai wacana terbuka nantinya, wacana yang memungkinkan NU memberi masukan, Muhammadiyah memberi masukan, PDIP dengan Trisila, Ekasila, silahkan saja masuk gitu ya. Kemudian mungkin saja dari ormas-ormas Islam lain masuk, sehingga Pancasila itu menjadi kaya, dia tidak menjadi monolitik, gitu. Tidak menjadi pemikiran Bung Karno saja, gitu. Karena bagi kami pemikiran Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu sudah selesai. Bahkan Bung Karno sendiri tidak pernah mengungkit-ungkit. Ingat bahwa tanggal 22 Juni 1945 ketika Bung Karno memimpin Piagam Jakarta, memimpin panitia Piagam Jakarta itu Bung Karno sendiri yang memimpin dan dia setuju, bahkan dia yang paling kuat, dia paling kuat mempertahankan Piagam Jakarta. Jadi Bung Karno sudah tidak ingat dengan 1 Juni itu, tidak mempertahankan lagi. Tanggal 18 Agustus Bung Karno juga memimpin PPKI. Jadi semuanya peran Bung Karno di situ. Bahkan tanggal 5 Juli tahun 59 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 59 yang menyebutkan Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar dan satu rangkaian kesatuan historis dengan konstitusi ini, juga Bung Karno dia tidak pernah mengungkit-ungkit soal pidato 1 Juni. Nah, Bung Karno ini kebetulan Bung Karno juga warga Muhammadiyah gitu. Kita hargai ya. Betul itu. Kita hargai betul gitu ya. Bahwa ya, itu kita Darul Ahdi konsensus nasional sudah selesai. Kita bicara sampai di Bung Karno sebagai Muhammadiyah, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Pak Supratman masih ada? Masih, Bung Ijan masih. Oke, kita istirahat dulu dan nanti juga saya akan datang ke Pak Zainal Arifin Mokhtar yang dengan setia menunggu di sana. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jurnal. Setia dong, Bang Ican. Siap.
Kita ke jurnal 9. Ya, jangan lupa topik kita adalah habis RUU HIP terbitlah RUU BPIP, dan acara ini merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network, dan juga The Match Senayan Jakarta yang belum bisa kita datangi karena masih belum menentu persoalan COVID-19 ini. Dan juga acara ini disiarkan live on YouTube. Beberapa teman jurnalis tadi mengabarkan kepada saya mereka mendengarkan dari YouTube saja katanya. Dan di awal tadi kita berbicara dengan Profesor Dr. Jim Gashidiki yang sekarang sudah meninggalkan kita karena mengajar. Yang kedua adalah Dr. Supratman Andi Atas, Ketua Balik DPR RI. Setelah itu ada politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi, dan tadi yang terakhir berbicara di 1 jam pertama adalah Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Asari. Karena Jakarta dan Yogyakarta merupakan 2 titik penting Republik, saya menuju Yogyakarta sekarang. Ada Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Tentu sudah mendengarkan selama 1 jam dengan tekun dan tenang dan lembut, sebagaimana Jogja. Prof. Zainal, kita minta ulasan umumnya dulu. Baik, Bang Ican. Bang Ican, sebelum mulai saya mau bilang dulu bahwa saya menjadi saksi dari Pak Zuhairi Misrawi itu PKI sebenarnya dia itu. Wih, gawat. Dia pemikir kiai intelektual maksud saya gitu. Nah, gitu. Jadi hampir saya jantungan kalau orang ini bilang dia PKI, dia PKI kalau saya. Saya deg-degan itu tadi. Iya, saya jadi saksi kalau dia itu PKI. Nah, cuma pemikir kiai intelektual. Hasilnya apa? Wallahu alam, nanti kita bicarain lain. Jangan diteruskan itu. Buat Bang Ican, makasih. Buat Prof. Aidul. Prof. Aidul udah cabut kayaknya. Ada. Oke, Prof. Aidul, salam bisa. Hormat buat nyenengan. Pak Andi Atgas juga selamat. Nah, saya mau bicara sederhana begini. Yang pertama, kalau kita bicara soal Pancasila, saya pikir selesai. Ya, kita tahu bahwa itu konsensus berbangsa. Ya kan, itu ikatan yang kuat kita, misalkan Golidho itu udah. Ya. Halo. Suaranya hilang, Prof. Zainal. Bilang habis nyebut ini ayat Quran, misalkan Golidho tadi. Iya. Itu buat nikah juga sebenarnya, sama perjanjian dengan Nabi itu. Oke. Prof. Zainal, suaranya mungkin mikrofonnya tercabut dari mikrofonnya. Pakar hukum tata negara nyebutin ayat langsung ini. Prof. Zainal, saya dilarang untuk menyebut ayat saya itu. Jangan-jangan saya dikutuk Zuhairi Misrawi ini. Oke, silakan. Udah kedengeran? Silakan. Sudah. Lanjut. Prof. Zainal? Ya, apakah udah tersambung? Sudah terdengar. Silakan. Halo. Silakan Prof. Zainal. Apa udah tersambung? Chan, sudah terdengar. Clear. Ya, nampaknya speaker beliau belum ini. Bang Ican, apa udah kedengeran? Sudah terdengar. Baik, saya lanjutkan saja. Nah, bayangan saya ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dikritisi dari proses itu. Yang pertama tentu saja adalah RUU itu keluar dengan beberapa hal yang tidak pas secara formil maupun material. Secara formil tentu saja ada pertanyaan mendasar. Apakah soal pembinaan ideologi Pancasila ini memang harus diatur dengan sebuah undang-undang? Ya. Saya nggak tahu apa bunyi usulan pemerintah, tapi ketika dia menggeser menjadi badan pembinaan ideologi saja, artinya jangan-jangan yang mau diatur cuma badannya. Sedangkan pembinaan ideologinya sendiri tidak diatur, bagaimana mekanismenya tidak diatur di situ.
saya sebenarnya lebih tergelitik untuk mengatur lebih detail soal posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu ada di Undang-Undang 12 2011, ya. Dia menjadi bagian dari Undang-Undang 12 2011 soal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tapi bagaimana mekanismenya, bagaimana penguatannya, bagaimana tata caranya, bagaimana bahkan pengujian suatu undang-undang ke Pancasila itu juga tidak diatur dengan detail. Jadi saya ingin bilang satu, apa iya sih mekanisme tata cara pembinaan itu harus diatur dengan sebuah undang-undang, karena undang-undang kemarin yang datang itu, RUU yang datang kemarin, datang dengan format yang agak tidak pas, ya. Saya baca undang-undang kok isinya banyak pengertian. Undang-undang pada dasarnya kan norma itu harusnya memuat ketentuan, ada larangan, ada perintah, ada do and don't di dalamnya. Tapi kalau kita lihat RUU di awal itu lebih banyak bicara soal pengertian. Dan itu yang terjadi persis di pasal 7-nya. Ketika kemudian 5 sila diperas jadi 3, diperas jadi 1. Dan itu yang kemudian membongkar, membuat keributan besar. Dan bayangan saya memang itu yang harusnya segera diperbaiki dan dipangkas dari undang-undang ini. Jadi bayangan saya adalah undang-undang ini bisa mengatur soal posisi Pancasila, tapi yang lebih operasional harusnya. Dalam artian bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bagaimana kedudukan sebagai ideologi dan bagaimana itu diejawantahkan. Lebih baik begitu dibanding kemudian isinya banyak pengertian, kemudian merasila dan lain-lain sebagainya. Yang kedua saya mau bilang adalah isinya kemarin itu agak menepikan partisipasi publik sebenarnya. Ya, kalau kita baca isi undang-undangnya, Pancasila itu seakan-akan dimonopoli oleh negara, ya, oleh pemerintah karena menempatkan presiden sebagai pembina utamanya. Lalu kemudian ada lembaga yang namanya BPIP dan masyarakat itu ditaruh sebagai orang yang dapat berpartisipasi. Silahkan dibaca di bunyi undang-undang itu, RUU itu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pancasila. Ini RUU yang RUU HIP ya? Versi HIP, ya. Okay. Kan saya belum baca terus terang versi pemerintah yang hasil pengubahan. Apalagi saya. Nah, maksud saya adalah saya agak khawatir kalau kemudian Pancasila diposisikan seperti ini. Pancasila diposisikan menjadi milik negara, ya kan? Bukan Soekarno sendiri seingat saya itu tidak pernah mengklaim bahwa Pancasila itu milik dia. Dia selalu mengatakan bahwa ini mutiara-mutiara, butiran-butiran mutiara yang berserak di masyarakat, lalu dia temukan gitu. Itu aja. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah milik negara, milik pemerintah. Ini ada di masyarakat. Lalu kemudian kenapa RUU yang lama itu malah menempatkan masyarakat hanya dapat berpartisipasi? Nah, ini menjadi catatan menurut saya. Kalau ke depan RUU ini mau dilanjut dengan ama apapun, tolong tempatkan posisi yang pas antara negara dengan masyarakat dan peran-perannya dalam itu. Saya ingat tulisan Mokhtar Pabottinggi di Kompas beberapa waktu yang lama gitu, yang bicara soal Pancasila itu adalah Munir. Munir itu adalah sosok Pancasila. Dia adalah contoh di mana konsepsi orang ini menampakkan kepancasilaannya pasal 1 sampai pasal 5 ada dalam catatan dia. Nah, poin saya sebenarnya adalah jangan dimonopoli, ya. Apalagi ketika baca bahwa tiba-tiba presiden menjadi pembina utama ideologi Pancasila, lalu ditaruh di bawahnya adalah BPIP menjadi ininya. Saya langsung teringat seperti relasi antara Presiden Soeharto dan BP7. Ya, walaupun tidak sama tentu saja, tapi saya langsung teringat relasi itu. Dan yang kedua adalah kita memberikan kuasa Pancasila pembina utama kepada presiden, menurut saya itu nggak tepat, itu keliru. Mungkin Bung Zuhairi masih berpikir bahwa presidennya Jokowi, yang barangkali Pancasilais, baik. Siapa bilang demokrasi tidak bisa mengubah ke arah kesana kemari nih?
kalau 2024 presidennya adalah orang yang kemudian ya mengaku nasionalis, tapi Pancasila itu diubah menjadi hanya sekedar menghamba pada oligarki, hanya sekedar menghamba pada kepentingan bisnis. Di mana kita mau taruh muka kita kalau kemudian dia pembina utama Pancasila, tapi kerjanya adalah jual-jualin bangsa gitu. Nah, maksud saya adalah saya lebih berpikir Pancasila ditempatkan bukan ini milik negara nih, milik kita semua. Ya, pembina utamanya harusnya negara. Serahkan siapa. Kalau presiden sebagai kepala negara, Prof. Ini posisi presiden sebagai kepala negara itu lebih bersifat simbolik. Dalam sistem presidensil, kalau kita mau bicara soal sistem presidensil, presiden sebagai kepala negara itu kan lebih bersifat simbolik. Oke, baik. Ya? Saya kira itu dia tidak bersifat operasional gitu. Saya kira itu kalimat makanya, kuat. Saya masih agak lagi 5 menit, Bang Ican masih boleh? Saya akan kasih kesempatan lagi. Ini ada kolega Anda, Prof. Aidul, yang saya bajak tadi. Beliau harus meninggalkan kita. Saya kasih kesempatan pamit. Habis iklan, saya akan kembali. Saya masih mau nyambung, ada sekitar 2 atau 3 poin. Ya, saya akan ke Pak Zainal dan tentu ke Pak ke Kiai Zuhairi, gitu ya. Oke, Prof. Aidul, monggo. Iya, saya minta maaf karena harus pamit sebenarnya. Senang juga ini ketemu Kiai Zuhairi ini kan. Ini relasi Muhammadiyah NU ini. Kalau Muhammadiyah dan NU sudah begini, apalagi yang terjadi, bangsa ini pasti akan aman, nyaman. Aman. Begini, soal Pancasila sudah selesai lah ya. Saya yakin pemerintah, khususnya juga PDIP, memahami betul bagaimana keresahan, terutama dari lingkungan umat Islam. Tapi sebenarnya bukan cuma umat Islam saja, bahwa Pancasila itu harus menjadi milik bersama, gitu kan. Kita isi sama-sama. Termasuk misalnya kalau PDIP punya pikiran atau mengacu pada pemikiran Bung Karno, ya kita diskusikan sama-sama sebenarnya. Itu bagian dari kekayaan hasanah dari pemikiran Pancasila. Jadi tidak dinafikan ya. Kalaupun ada pemikiran yang lain, kita bicarakan sama-sama. Jadi inilah yang disebut dengan ideologi terbuka. Nah, terkait dengan BPIP, saya setuju dengan tadi Mas Jainal. Memang harusnya ini menjadi badan yang bukan badan di bawah eksekutif, tapi bersifat independen, negara begitu ya. Jadi nanti barangkali kalau memang ini akan dibentuk, dan ini kan dijanjikan tadi ya, Zuhairi mengatakan setelah COVID lah. COVID-nya entah kapan ini selesai kan kita tidak tahu. Tapi setelah COVID ini ya, kita akan bicara lagi tentang badan pembinaan atau apalah namanya. Tadi Pak Prof. Jimli mengatakan dewan. Tapi intinya kalau ini memang dibutuhkan secara personal. Saya tidak mewakili Muhammadiyah. Secara personal ini memang dibutuhkan karena memang banyak distorsi ya. Banyak distorsi, banyak kemudian Anda mewakili kepakaran, Prof. Ya. Ada distorsi terhadap Pancasila, kemudian ada deviasi terhadap Pancasila, bukan saja dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan legislasi, tapi juga dalam konstitusi sebenarnya. Konstitusi kita juga banyak deviasi, banyak distorsi terhadap Pancasila. Kita bicarakan sama-sama, dan karena itu memang badan atau lembaga yang menangani ini harus independen. Jadi kurang lebih independen, dia dipilih bersama-sama oleh DPR, oleh pemerintah ya, bersama-sama, sehingga dihasilkan orang-orang yang punya kualitas negarawan. Kualitas negarawan itu kan sederhana. Kalau saya salah mengutip, saya ingin mengutip tapi saya lupa namanya. Politisi itu hanya berpikir 5 tahun saja. Dari pemilu ke pemilu. Tapi kalau negarawan kan berpikir untuk masa depan. Nah, kita tidak ingin orang yang ditempatkan di sini, di badan ini atau lembaga ini, nanti hanya berpikir untuk pemilu, dari pemilu ke pemilu gitu. Tapi berpikir untuk ke depan, untuk generasi ke depan, untuk 100 tahun ke depan. Nah, karena itu maka BPIP ini harus, atau namanya apa begitu, nanti harus diisi oleh orang-orang negarawan ya, yang sudah selesai dengan persoalan dunia ini. Persoalan kepentingan politik. Nah, dalam konteks ini saya mengapresiasi sebenarnya semua pihak, termasuk juga keterbukaan teman-teman
Kiai Zuhairi ini untuk terhadap umat Islam, terhadap reaksi umat Islam yang sangat keras gitu. Dan kemudian meresponnya dengan cara yang saya kira cantik gitu, sehingga meskipun agak gelagapan di awal gitu, tapi kan itu proses biasa saja ya, agak kelimpungan juga di awal, dan kita coba kawal ke depan ya. Saya melihat menggarisbawahi Pak Jimli, ini adalah RUU baru, bukan lagi RUU inisiatif DPR, ini RUU baru, maka harus ada proses baru, kita selesaikan setelah COVID ya. Tetapi poinnya sebenarnya kita memang membutuhkan lembaga yang menangani implementasi Pancasila ini. Tapi bukan bicara tentang Pancasila secara subjektif atau tadi disebutkan monopolistik gitu. Kita apalagi hanya bicara tanggal-tanggal ya. Oh iya, kita bicara operasionalisasi. Iya. Itulah yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai Darus Sahadah. Begitu. Baik. Ya, terima kasih. Saya minta pamit. Selamat Jainal Mokhtar, Pak Supratman, ya, Pak Bang Ican. Kita masih dengan Prof. Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhairi, dan nanti setelah istirahat saya akan kembali ke Pak Supratman yang juga akan pergi. Setelah itu kita diskusi lebih panjang lagi dengan Dr. Zainal Arifin Mokhtar dan Pak Zuhairi Misrawi. Kita istirahat untuk beberapa pesan komersial. Ya, kembali bersama saya Channel Lembah, Smart Listeners, dan juga sahabat Sonora. Kita akan lanjutkan diskusi kita, sekaligus saya ingin memberikan kesempatan kalimat penutup atau kalimat pamit kepada Dr. Supratman Andi Aktas yang juga sudah saya bujuk-bujuk untuk bertahan mestinya sampai jam 10, tapi jam 10.30 artinya beliau mengedepankan isu yang betul-betul strategis ini. Silakan Dr. Supratman setelah mendengarkan tadi Pak Zuhairi, Pak Zainal, Pak Aidul, dan Prof. Jimli. Halo, Pak Supratman. Ya, terima kasih, Bung Ican. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Zainal tadi. Sebenarnya memang secara politik kebangsaan kita menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kan sebenarnya sudah final ya. Nah memang kalau kita merujuk kepada soal ideologi negara, kan selama ini sebenarnya kalau kita mau jujur kita itu hanya lebih banyak berdiskusi soal narasi Pancasila. Tetapi dalam implementasinya kita menyadari sepenuhnya bahwa kesadaran berbangsa kita itu masih jauh dari cita-cita luhur. Nah oleh karena itu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahwa kami berterima kasih atas semua masukan dan koreksi yang dilakukan oleh publik. Tapi perlu kami sampaikan bahwa DPR terus berbenah diri untuk sangat hati-hati dalam mengeluarkan sebuah regulasi. Sebagai bukti, kalau kita ikuti kemarin sidang paripurna, Badan Legislasi setelah berkonsultasi dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, menyepakati untuk menurunkan jumlah prolegnas kita dari 50 menjadi 37. Tetapi saya ingin menyampaikan satu perkembangan yang positif, bahwa hasil rapat konsultasi dan itu disahkan di paripurna, bahwa kemungkinan nanti dalam masa sidang yang akan datang prolegnas kita akan semakin kita rampingkan. Kita sudah akan membuat regulasi bahwa di tingkat penyusunan satu alat kelengkapan dewan yakni komisi itu hanya akan mendapatkan satu RUU untuk setiap tahun. Kemudian di tahap penyusunan kita hanya beri waktu dua kali masa sidang untuk bisa menyelesaikan RUU dalam tingkat penyusunan. Kalau tidak sampai dan tidak selesai, maka otomatis akan kita keluarkan dari prolegnas. Itu upaya DPR RI untuk menjawab terhadap kritik-kritik yang selama ini terkait dengan kinerja dan capaian kinerja parlemen khususnya di bidang legislasi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, sebenarnya memang itu yang menjadi cita-cita dasar awal kita dalam pembentukan RUU tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Itu yang menjadi sasaran awal. Bahkan Prof. Jimli menyatakan
bahwa kalau memungkinkan nanti dalam proses harmonisasi setiap undang-undang itu BPIP ataupun mungkin katakanlah sekarang karena MPR kan juga punya kewajiban, tugas dan fungsi pokok untuk menyosialisasikan undang-undang Pancasila. Nah, kalau kemudian nanti dalam proses harmonisasi kemudian ditempatkan salah satu tugas BPIP itu adalah dalam rangka untuk mengharmonisasikan apakah norma yang terdapat dalam sebuah rancangan undang-undang itu memang sudah sesuai dengan jiwa yang dimaksud di dalam inherent di dalam Pancasila atau tidak. Nah, memang kami harus akui secara jujur, ini bukan hanya di parlemen, tetapi juga di pemerintah terkait dengan proses perencanaan legislasi yang masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ke depan sebenarnya kalau badan legislasi itu dijadikan betul-betul sebagai law centernya DPR dalam bidang legislasi, kemudian pemerintah dulu Presiden Jokowi ingin membentuk sebuah pusat legislasi nasional yang merupakan badan atau institusi dalam rangka perencanaan. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, Bung Ican. Sekali lagi saya katakan, kami mengakui itu bahwa dalam perencanaan menyangkut kita ini tidak terlalu sebenarnya tidak terlalu taat asas ya, dan karena seharusnya setiap semua proses perencanaan undang-undang itu kan kalau sesuai Undang-Undang 1211 itu harus berdasarkan atas perintah undang-undang dasar, perintah undang-undang, ketetapan MPR dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan aspirasi dari masyarakat secara luas. Nah, oleh karena itu sekali lagi menyangkut soal proses mekanisme pembahasan terhadap RUU tadi Pak Kiai Zuhairi sudah sampaikan nanti akan kita lakukan apakah nanti dalam pembahasan di tingkat BAMUS menerima usulan RUU baru dari pemerintah, kemudian sudah ada jaminan juga dari pimpinan DPR ya, baik yang disampaikan oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani maupun oleh Wakil Ketua Pak Sumi Ahmad Dasko sudah menyampaikan bahwa RUU ini tidak akan segera kita bahas, kita akan memberi kesempatan kepada publik untuk masukan yang seluas-luasnya. Kami menghargai apresiasi sebesar-besarnya kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memberi masukan secara jauh lebih elegan ya, tanpa harus turun ke jalan, tetapi kita juga memaklumi bahwa ini sebuah proses demokrasi dan sekaligus kami mengapresiasi semua langkah dalam rangka melihat Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi bangsa, ideologi kita bersama untuk kita menempatkan pada tempat yang seharusnya memang dia berada. Saya rasa begitu. Baik. Saya mohon maaf karena saya ada acara lagi. Saya mohon pamit dari. Terima kasih banyak. Yang jelas kehormatan juga bagi kami dan para pendengar kami, smart listeners, untuk bisa mendengarkan dari pimpinan balik dalam isu yang sangat penting ini. Selamat bekerja lagi Pak Supratman. Baik ya Zuhairi, Bung Zainal dan semua narasumber yang lain. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ke Pak Zainal, tadi ada dua yang tersisa, setelah itu ke Kiai Zuhairi Misrawi. Sebenarnya mau menyambung poin-poin saya untuk kalau misalnya undang-undang itu dilanjutkan, itu harusnya bisa masuk dalam undang-undang itu. Jadi selain sumber dari sumber Pancasila, juga kurangi monopoli, lalu kemudian kuatkan peran publik gitu. Nah, yang keempat itu soal Pancasila ini ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah bagian dari proses publik yang kemudian jangan dimonopoli, karenanya ketika mau diubah menjadi sebuah lembaga ini juga jangan sampai terjebak ke monopoli ya. Artinya apa? Saya membayangkan Pancasila kan idenya ada yang mengatakan badan tadi. Nah, cuma saya memberikan catatan hati-hati kepada DPR. Selama ini kan seringkali DPR dan pemerintah selama ini seringkali membentuk lembaga negara itu asal aja. Coba bayangkan Bang Ican, kalau kita lihat sekarang lembaga negara di kita itu ada yang namanya komisi, ada yang namanya lembaga, ada yang namanya dewan, ada yang namanya otoritas. Kalau ditanya apa bedanya, itu nggak ada penjelasannya.
Oke. Mestinya ada Seakan-akan karena mestinya ada semacam kedengarannya enak aja penyeragaman gitu. ya. Padahal sebenarnya beda tuh secara teori. Komisi misalnya itu must be head by multi-member head. Kalau kita baca buku-buku teori ya, kalau lembaga atau badan itu biasanya must be head by single member head gitu. Kalau dewan itu lebih representasi. Jadi ada segmentasinya, representasi. Ada ombudsman tanpa ada ombudsman malah tanpa nama gitu. Karena ombudsman kan mengcopy paste ombudsman di Swedia yang lahir di abad ke-18, 17, 18 gitu. Ya. Nah, poin saya adalah jangan lanjutkan ke konyolan ini. Ini konyol loh Bang Ican, tapi menurut saya tercatat dalam sejarah Republik. Coba bayangkan, kenapa KPU dikasih nama KPU, komisi? Itu nggak ada perdebatannya, itu di buku Risalah, kalau kita baca Risalah, Undang-Undang Dasar. Dan kenapa misalnya bukan komite? Betul. Kenapa diberi nama komisi? Kenapa bukan sehingga LPU, Pak Lembaga Zainal, Pemilihan Umum? Ini buat yang joke aja. Sehingga kita sulit membedakan, di DPR disebut komisi, di DPD disebut komite. Nah, itu kalau kita baca Risalah pembuatan Undang-Undang Dasar, itu waktu memutuskan nama KPU, itu anggota cuma nanya begini, ini komisi kita kasih nama, ini lembaga kita namakan apa? Komisi Pemilihan Umum, karena kedengarannya enak. Langsung didok. Coba bayangkan, padahal ada ciri teori orang memilih yang namanya komisi, badan, dewan, lembaga, itu ada sebenarnya. Nah, pesan saya adalah jangan melanjutkan kekonyolan ini. Tadi Prof. Jimli juga menurut saya dengan segala catatan menurut saya kurang pas ketika mengatakan terserah namanya mau badan, dewan. Menurut saya nggak boleh terserah gitu. Harus yang kita bayangkan. Beliau prefer dewan yang lebih berwibawa daripada badan. Kalau saya harus kita bayangkan berdasarkan isinya. Okay. Kalau kita mau dia itu adalah isinya sekelompok orang yang semua sama posisinya, maka bisa commissioners, ya. Kalau dia hanya dikepalai oleh satu orang, maka lebih baik pilih nama badan atau lembaga. Kalau kita mau dewan, maka keanggotaannya itu harus representasi segmentasi masyarakat tertentu. Nah, monggo nih, yang mana yang mau dipikirin nih? Saya lebih tertarik dewan persis sama dengan Prof. Jimli, tapi alasannya berarti pengisiannya itu harus representasi masyarakat. Ya. Jadi misalnya ada golongan, gitu ya. Atau representasinya berdasarkan institusi di masyarakat yang kokoh gitu ya. Persis, bisa jadi. Misalnya golongan Muhammadiyah, NU, representasi golongan keagamaan. Jadi saya kayak tempat berkumpulnya etnisitas, mini Indonesia, etnisitas dan lalu kemudian berpikir soal Pancasila. Nah, saya setuju kalau namanya dewan. Karena dewan memang kesannya lebih membayangkan representasi, ciri teorinya. Saya cuma ini mengatakan begini, DPR dan pemerintah kalau mau bikin lembaga ini jangan hanya karena kedengarannya enak gitu loh. Harusnya punya bayang-bayangan gitu loh. Harusnya punya bayangan di kepalanya, ini mau kita apakan lembaganya. Bukan sekedar cari orang yang penting dia negarawan juga kan tidak ada stempelnya, mau dari mana negarawan stempel, nggak ada kok. Ngaku negarawan juga bisa gitu loh. Dan siapa yang kasih bahkan stempel? ada lembaga negarawan Indonesia sekarang ada tuh bikin kan ngaku-ngaku juga bisa aja. Maksud saya adalah enggak usah klaim seperti itu, tapi lebih bagus klaim ya pakai representasi supaya kemudian kalau memang tugasnya mau dibuat menjadi lembaga yang akan menyaring undang-undang, ya kan, termasuk yang melakukan review undang-undang ketika menyesuaikan dengan Pancasila dan lain sebagainya, menurut saya ada representativeness di dalamnya, ya, dan itu memang cocok untuk nama dewan, ya kan, yang itu berbeda dengan badan. Nah, silahkan dipikirkan ya oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang, maksudnya pemerintah dan DPR, tapi sesuaikan dengan tujuan lembaga ini mau di apa. Baik. Jangan sampai tujuan lembaga ini ada kemudian hanya representasi orang-orang yang tidak terakomodasi secara politik. Baik. Jadi bukan sekedar tempat penampungan gitu ya, harus dengan alasan tidak bisa, yang jangan sangat tempat strategis. penampungan, karena kita bayangkan dia menjadi lembaga negara independen, ya, menggantikan representasi negara untuk memikirkan soal Pancasila. Dan bayangan saya dia kan soal Pancasila dia presiden bahkan kemudian mengikut ke mereka nih. Ya kan? Okay. Karena memang kita bayangkan lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang
mumpuni dan representasi dari seluruh kelompok masyarakat yang ada. Bagaimana menentukan kelompoknya, itulah kita pikirkan. Saya bahkan membayangkan sebenarnya dulu utusan daerah dan utusan golongan yang ada di MPR itu seharusnya bisa dipindah ke lembaga ini. Sudah di DPD? Kalau utusan daerah kan DPD ya. Utusan golongan maksud saya. Utusan golongan yang dulu ada di MPR itu bisa dipindah di lembaga ini. Dia menjadi kita istirahat dulu. Saya sebetulnya ke Pak Zuhairi, tapi tidak tega kalau cuma pendek. Nanti saya akan kasih kesempatan luas setelah istirahat iklan, karena Prof. Zuhairi pasti punya. Enak lama banget itu. Ya tausiah. Namanya juga dosen. Kita istirahat dulu ya. Ya, sebagai Nahdien, saya tidak ingin kualat pada kiai saya, sehingga saya akan beri kesempatan luas kali ini kepada Kiai Zuhairi Misrawi yang sudah mendengarkan banyak hal, termasuk komplain bercanda kepada Profesor Zainal Arifin Mohtar. Silakan Kiai Zuhairi. Ya, terima kasih banyak. Ini diskusi yang paling menarik sejauh yang saya ikuti dari perspektif Indonesia. Terima kasih Bro Ical dan Bro Zainal tuh nggak takut kualat sama saya. Tausiahnya panjang banget. Tetapi saya melihat seluruh gagasannya sangat menarik sekali dan persis kalau saya lihat dari RUU BPIP yang ada yang diserahkan pemerintah ke DPR, kebetulan saya memegang RUU-nya, apa yang disampaikan Bro Zainal sudah terjawab sebagian besar di sini. Tentang Pancasila sebagai sumber dari sebelah sumber hukum, karena itu penting sekali. Lalu kemudian soal di pasal pertama itu disebutkan bahwa Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan yang ditetapkan atau disahkan 18 Agustus 45. Jadi itu mengunci supaya tidak ada polemik lagi tentang Pancasila yang kita sepakati. Nah, kalau sedikit melihat brainstorming, saya kira tidak mungkin. Jadi karena Bro Zainal selalu kembali ke belakang, saya tahu dia selalu melihat masa lalu. Tidak mungkin kita kembali ke BP7 pada Orde Baru. Nah, trauma-trauma itu tidak mungkin untuk dikembalikan ke masa kini karena kita hidup di zaman yang sangat terbuka. Dan sekali lagi di awal saya katakan demokrasi kita demokrasi yang betul-betul dinamis, bahkan rame terutama di media sosial. Tapi Anda setuju kalau misalnya itu jadi dewan gitu dengan konotasi yang lebih luas seperti diusulkan Prof. Jimli dan tadi kalau nggak salah diamini oleh Dr. Zainal. Iya, kalau soal tema begitu Bro Zainal lebih ngerti. Saya ini kalau dia minta ayat saya kasih. Jadi kita serahkan kepada fraksi PD Perjuangan masih belum membahas soal tema itu. Kami partai yang taat asas dan belum ada pembahasan, tetapi silahkan itu menjadi dinamika diskusi baik di balik nanti di parlemen maupun di masyarakat. Itu saya kira saya banyak mendengar dari Yudi Latif kemarin juga menyampaikan hal yang sama. Kalau kita melihat sekarang apa sih sebenarnya kenapa perlu gitu, kita harus menjawab kenapa perlu RUU BPIP ini. Jadi ini yang harus kita lihat. Selain tadi Bro Zainal menjelaskan hal-hal yang harus menjadi konten dari, tapi harus menjawab kenapa harus ada undang-undang tentang pembinaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya menjawabnya dengan beberapa hal. Yang pertama bahwa ada tantangan eksternal yang kita hadapi, bahwa yang paling nyata adalah tantangan kapitalisme, tantangan liberalisme, neoliberalisme yang begitu mudah dalam tanda petik angkut menjajah kita dalam berbagai sektor kehidupan. Maka kita ingin Pancasila itu seperti slogan hari lahir Pancasila pada 1 Juni yang lalu, Pancasila dalam tindakan. Sehingga kita rasakan Pancasila itu dalam tindakan, dalam kebijakan, dalam keputusan-keputusan pemerintah maupun hasil legislasi di parlemen. Tantangan selanjutnya adalah ekstremisme, bahwa ini adalah ideologi transnasional yang nyata ada di kita. Survei mengatakan bahwa guru-guru di Jakarta itu setuju pada khilafah daripada Pancasila. Angkanya Bang Ican
mencengangkan, 74% di Jakarta. Bahkan kalau survei nasional, saya masih ingat sekali karena lembaga saya Modern Muslim Society memotret tahun 2000 itu yang percaya khilafah itu 2,5%. Nah sekarang tahun 2019 itu survei terakhir yang baik itu lingkaran survei atau lembaga survei yang mengadakan itu lingkaran survei Indonesia terus mengatakan 16% warga Indonesia itu percaya khilafah. Jadi ada tantangan, maka dalam konsideran itu disebutkan juga salah satu di RUU BPIP itu adalah RUU Undang-Undang Keormasan. Jadi ada tantangan ekstremisme yang harus kita ini dan kita harus berpacu cepat untuk bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu betul-betul masuk ke dalam sektor. Bayangan saya pada tingkat desa, karena desa sekarang mempunyai juga kekuatan ya yang sangat luar biasa untuk bagaimana mainstreaming Pancasila itu dalam bahasa PDI Perjuangan menjadi working ideology, ideologi yang hidup, ideologi yang bekerja di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita juga melihat ada tantangan mungkin yang disampaikan oleh beberapa pihak adalah komunisme. Sebenarnya komunisme itu kalau kata Gus Dur itu hantu. Kok takut sama hantu gitu. Kira-kira begitu kata Gus Dur. Atau ini memang sengaja dimainkan oleh oknum Orde Baru. Jadi secara umum itu tantangan di kita, tantangan eksternal, tantangan internal kita yang kita hadapi. Maka perlu melahirkan RUU BPP ini. Nah, karena saya megang RUU-nya ini, kalau RUU HIP itu terdiri dari 10 bab, 60 pasal. Kalau RUU BPIP terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Diringkas ya? Jadi, ya betul. Karena kan pembinaan ideologi Pancasila itu ada di Kemendikbud, ada di Kemendagri, ada di Kementerian Agama, sesuai dengan sektor-sektor kementerian masing-masing, maka lembaga ini mengkoordinasi dan implementasinya ada di semua kelembagaan ya. Betul, dan Kementerian Pertahanan juga ada, bela negara. Nah sekarang BPIP ini bagaimana mengorkestrasi, mengintegrasi, supaya hasilnya tepat sasaran. Nah kalau dibiarkan masing-masing, maka kemudian ini tidak menjadi satu dentuman besar. Bahasa Arabnya al-infijar al-kabir, Bro Zainal. Jadi karena dia suka bahasa Arab, ada dentuman besar dari bagaimana Pancasila itu betul-betul menjadi way of life dari masyarakat kita. Jadi itu kira-kira yang menjadi catatan saya, dan tentu saya juga karena ada banyak wartawan di sini, maka kami minta sebenarnya sesuai dengan kesepakatan DPR dengan pemerintah kemarin bahwa ya kita fokus dulu ke pandemi COVID-19. Jadi setelah ini semua COVID ini luar biasa. COVID ini menguji kebersamaan kita sebagai bangsa. Dalam bahasa PDI Perjuangan, menguji gotong royong kita sebagai bangsa. Mari kita bersama-sama fokus pada COVID, teman wartawan juga semuanya. Dan setelah ini selesai, mari kita berdiskusi tentang apa saja yang dimasukkan tadi. Bro Zainal bagus sekali, walaupun kayak tausiah itu bagus sekali masukan-masukannya, dan dari MUI kita ingin mendengar, dari NU, dari Muhammadiyah, Bro Zainal senyum. Dan setelah COVID mari kita kembali, dan karena kita ingin sekali Pancasila itu menjadi working ideologi, ideologi yang bekerja, ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang tidak hanya dihafal, setelah dihafal ambil sepedanya, bukan itu gitu. Kita ingin bahwa Pancasila itu menjiwai seluruh denyut nadi bangsa ini. Jadi itu kira-kira Bro Ican. Baik. Prof Zainal 1 menit. Saya pikir sederhananya sebenarnya begini. Ide untuk menguatkan Pancasila, ide yang saya pikir iya. Pancasila sebagai sebuah ideologi, ya Pancasila sebagai suatu hal yang kita terima sebagai sebuah konsensus, iya, selesai. Sekarang adalah soal bagaimana caranya, ya. Dan caranya menurut saya harusnya tidak mengulangi cara indoktrinasi dan monopoli gaya lama gitu. Itu yang kemudian saya bahas dari tadi. Yang kedua, selain caranya adalah pelakunya.
pelakunya menurut saya jangan dimonopoli oleh negara, lalu kemudian harusnya ada kelembagaan yang bekerja untuk itu, dan kelembagaan ini menjadi kelembagaan yang mengikatnya itu ke bawah, bukan mengikat ke atas, bukan kemudian menjadi corong dari lembaga-lembaga, menjadi kayak seremonial, bukan, tapi dia hidup di masyarakat gitu. Karena Pancasila memang adalah butiran mutiara yang hidup semua di masyarakat gitu, milik kita semua. Baik. Memperkuat contoh gitu, karena biar bagaimanapun adalah Pancasila membutuhkan contoh, dan dengan yang begitulah membuat kita menjadi yakin gitu bahwa memang Pancasila sedang mau dihidupkan dengan baik, dan prinsip fikihnya kira-kira al yakinu la yuzalu bisyak gitu. Kira-kira begitulah. Baik, terima kasih banyak. Ya, jangan kira Kiai Zuhairi aja yang ulama ya. Di sini ada beberapa tokoh yang saya kira saya tidak akan berikan kesempatan karena pendek sekali, kita akan diskusikan lebih lanjut. Sini ada dari tadi bersama kita Dr. Najamuddin Ramli dari Majelis Ulama, juga ada Dr. Abi Kusuma, seorang ahli Undang-Undang Dasar Negara, juga ada mantan komisioner KPU Sigit Pamungkas, ada juga mantan anggota DPD RI Wahidin Ismail, ada politisi PDIP kolega Pak Zuhairi, ada Mahmudin Muslim, ada Pak Medel Alamsyah di Tokyo, dan beberapa teman lain yang bergabung, dan juga wartawan, teman-teman wartawan yang hadir di sini maupun di YouTube. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita nanti, karena waktu 2 jam tentu sangat sedikit untuk mendiskusikan hal yang begitu besar dan strategis, tapi kita sudah menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki, Profesor Aidul Fitri Syada Asari, Kiai Zuhairi Misrawi, Dr. Zainal Mukhtar, dan juga Dr. Supratman Andi Aktas yang merupakan wakil kita yang menjadi pimpinan di Badan Legislasi DPR RI. Terima kasih banyak teman-teman, rekan-rekan, para pendengar, sahabat Sonora, dan juga smart listeners. Saya Chandra Lembah, sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.